Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pembelajaran kali ini kita dapat belajar dengan baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini di materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, kita akan membahas beberapa poin ya. Yang pertama, ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan ya. Kemudian yang kedua, ada trilogi kerukunan umat beragama. Yang ketiga, sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Dan kemudian yang terakhir, sikap-sikap yang harus dihindari dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, untuk yang pertama kita lihat gambar ini dulu ya. Apa yang kita lihat dari gambar ini? Apa yang dapat kita simpulkan dari gambar ini? Jadi di Indonesia ya, itu ada beberapa agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia ya. Di sini ada 6, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Jadi ada beragam agama yang ada di Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang religius. Oke. Kemudian ya, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan ya. Yang pertama ada alinea ketiga pembukaan UUD 1945 ya, menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya apa? Artinya bahwa bangsa Indonesia ya mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang religius. Kemudian yang kedua, alinea keempat. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 ya. Di sini tertulis susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi di sini ada dasar negara dan dasar yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ketentuan yang berikutnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 28E. Ini setelah amandemen yang keempat ya. Pasal 28E ayat yang pertama. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali ya. Di sini ada disebutkan bebas memeluk agama ya, ini hak asasi. Memeluk agama adalah hak asasi ya. Kemudian ayat yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya ya. Itu pasal 28E UUD tahun 45. Kemudian yang selanjutnya di batang tubuh juga ya, ada pasal 29 yang menyebutkan di ayat pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, ya. Jadi ini landasan-landasan yang dipakai, ya, yang menunjukkan bahwa Indonesia itu mengatur kebebasan beragama bagi warga negaranya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas trilogi kerukunan umat beragama, ya. Jadi menurut Ahmad tahun 2013 ya menyebutkan bahwa ada 3 prinsip dasar atau aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang bisa disebut dengan trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan yang terjalin di antara pemeluk agama yang sama, ya. Intern itu sama, ya, di antara di dalam agama itu sendiri. Contohnya apa? Di sini dapat dikembangkan misalkan ya, antar sesama umat beragama yang sama melakukan ibadah bersama, ya. Kalau dalam Islam mungkin ada sholat berjamaah, ya. Itu pengembangan intern, ya, kerukunan umat beragama. Kalau dalam Kristen mungkin ada misa, ya. Itu mengembangkan kerukunan intern umat beragama, ya. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan yang terjalin antara pemeluk agama yang berbeda. Nah, di sini ada toleransi, ya. Banyak yang mengartikan salah tentang toleransi, ya. Jadi toleransi itu sebenarnya apa sih, Bu? Saya ikut ibadah agama lain, itu bukan toleransi, ya. Yang dimaksud toleransi di sini adalah membiarkan atau menghormati umat beragama lain untuk beribadah sesuai keyakinannya. Nah, misalkan nih, si A sama si B, ya, si A sama si B itu yang satu mau beribadah, ya, mau jalan-jalan nih misalnya ke mall, mau jalan-jalan ke mall, kemudian si A ini mau ke gereja misalkan, si B yang beragama Islam nggak boleh melarang, nggak usah lah kita ke mall aja, ya, nggak usah ke gereja. Nah, itu bukan toleransi, ya. Jadi atau begini, misalkan si A mau ke gereja, terus si B karena mau ke mall bersama-sama, terus aku ikutlah ke gereja bareng aja, nanti biar ke mallnya bareng. Nah, itu bukan toleransi, ya. Jadi yang namanya toleransi itu membiarkan orang yang berbeda agama untuk melakukan ibadah sesuai keimanannya, ya, bukan melarang atau ikut serta, ya. Itu yang namanya toleransi, ya. Kemudian contoh lain apa? Contoh lain mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Misalkan, ya, si A sama si B baru bersama-sama nih. Kemudian sudah waktunya sholat bagi si B, ya. Si A mengingatkan, udah waktu sholat. Nah, itu toleransi juga, ya. Itu mengembangkan kerukunan antar umat beragama, contoh-contohnya, ya. Kemudian yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dan pemerintah, yaitu kerukunan yang terjalin antara pemeluk agama dengan pemerintah. Contohnya apa? Contohnya adalah rakyat menerima ketetapan pemerintah tentang hari besar keagamaan, ya. Jadi rakyat menerima ketetapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang hari besar agama. Contoh lain apa? Contoh lain, pemerintah memberikan fasilitas untuk beribadah, ya, kepada rakyatnya. Itu beberapa contoh pengembangan kerukunan umat beragama. Kemudian selanjutnya, sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan. Apa aja, ya? Yang pertama, memahami ajaran agama yang dianutnya,
ya. Jadi memahami ajaran agama yang dianutnya. Kita udah tahu bahwa agama adalah tiang negara. Jadi keberhasilan suatu negara itu bisa dilihat jika rakyatnya itu menjalankan agamanya dengan benar, ya. Karena agama itu pasti merupakan ajaran-ajaran bagi kebaikan, ya, bagi manusia. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa keimanan dan ketakwaan dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan dan merusak. Ya, jadi sadar kalau saya beriman, saya bertakwa, pasti saya terhindar dari perbuatan yang merugikan dan merusak. Merugikan bagi siapa? Merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati sesama warga yang melaksanakan ibadah sesuai agama atau keyakinannya, ya. Itu udah Ibu bahas tadi, ya. Kemudian yang keempat, saling menjaga silaturahmi antar umat beragama. Nah, misalnya si A sedang merayakan Idul Fitri, kemudian ada silaturahmi dari kawan-kawannya datang. Nah, itu bisa, ya, menjaga silaturahmi. Kemudian selanjutnya, saling menghormati dan menghargai antar umat yang berbeda agama, ya. Kemudian yang terakhir adalah tunduk dan patuh terhadap peraturan keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya, sikap-sikap yang harus dihindari dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, dalam hubungannya dengan kehidupan beragama, ya. Jadi yang pertama, tidak boleh mencampur adukan ajaran-ajaran agama, ya. Jadi sikap yang harus dihindari adalah mencampur adukan ajaran agama. Kita tidak boleh mencampurkan ajaran-ajaran agama, ya. Kemudian memiliki sikap fanatik yang berlebihan. Agama saya paling bagus, agamamu jelek. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian memiliki sikap tidak peduli atau acuh tak acuh, bodoh amat sama agama lain, ya. Yang penting agama saya paling benar. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi saling mengingatkan. Kemudian memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang yang sudah memeluk agama. Jadi kita tidak boleh nih, teman kita agamanya berbeda, kamu masuk agamaku aja, agamaku lebih bagus, agamamu jelek, ayo masuk ke agamaku aja. Itu tidak boleh, ya. Itu dilarang, ya. Di agama manapun itu ada larangan untuk mengajak secara paksa orang yang sudah mempunyai keyakinan, ya. Kemudian mencela dan menghina agama lain, itu tidak boleh, ya. Agamamu nggak bagus, agamaku yang paling bagus. Nah, ya, itu tidak boleh. Kemudian membeda-bedakan atau diskriminasi terhadap orang yang berbeda keyakinan, ya. Jadi mengucilkan kawannya nih karena berbeda agama, tak maulah aku berkawan sama dia, ya. Itulah sikap-sikap yang harus dihindari dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sekian untuk materi yang Ibu sampaikan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Tetap semangat dalam belajar, ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.